Kita melaporkan adanya Pak Jenderal Dudung ini, kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita, sejarah pahlawan kita, bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Rakornas yang secara langsung tadi malam Pak Ketua dan Wakil langsung ke rumah saya beserta jajaran untuk mengundang saya hadir Rakernas, ya, Rakernas PWI. Jawaban saya cuma satu, saya hadir. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Dudung Abdurrahman dipercaya menjabat sebagai penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Dudung telah dilantik sebagai penasihat khusus Presiden di Istana Negara Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menceritakan ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya dan harus menghadapi masa Front Pembela Islam atau FPI dan pendukung Habib Rizik Syihab. Ada barbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Jangan seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Aksinya ketika itu memerintahkan anak buah untuk mencopot baliho bergambar Habib Rizik menjadi sorotan sampai mendapat banyak kritikan tajam. Hingga sosok Dudung mendapat julukan Jenderal Baliho. Jenderal Baliho mana yang kemarin nurunin baliho Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Betul? Selama ini dagang minyak, dagang obat, baik kok segini pengen jadi pahlawan. Isi dagang obat, dagang minyak, wis dagang obat, baik harus dagang minyak. Lalu di toko mie, lah kayak dagang obat nih mie kayak marah-marah melulu. Gitu kan? Wis sing biasa dagang obat nih pinggir jalan teriak-teriak dagang obat baik. Kenapa? Kalau dikasih mic di mimbar Jumat nanti disangkain dia lagi dagang obat. Oh berat ya? Sing hadir uang sekabupaten papat jadi jumlah belum atau tekan. Oh. Bayaran ini. Bayar. Mangane ning wong desa. Wong desa ya? Iya. Mangane wong desa. Pakai aja. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi Indonesia yang inklusif dan toleran. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Bunuh semua pendeta yang terlibat Islam. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Saudara, polisi mengaku telah mengantongi 5 nama tersangka dalam kasus penyerbuan di Monas, Jakarta kemarin. Namun polisi menolak menyebutkan identitas mereka. Di tempat terpisah, Front Pembela Islam menyatakan siap melakukan perlawanan dalam kasus ini. Kalau
yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Kembalikan lagi mimbar-mimbar Rasulullah kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Rasulullah. Selamat datang kepada Jenderal Dudung Abdul Rahman yang telah masuk ruangan sidang bersama-sama dengan keluarga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabina bersama Ketua Umum Gus Azban dan Wakil Ketua Umum Kiai Imaduddin Kusman Al-Bantan. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Hari ini Anda tidak boleh kalah. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Lalu akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Terjadi perang jam 3 sore bertempur di tengah kota. Di mata Dudung, tingkah masa FPI maupun pendukung Habib Rizik dirasa tak pantas. Banyak kata-kata seruan jihad dan revolusi di baliho. Bahkan sampai ada yang menyembah baliho bergambar Habib Rizik. Dudung juga mempelajari melalui video terkait apa saja yang dilakukan Rizik Syihab. Baginya, sikap Rizik Syihab menjelek-jelekan Presiden Jokowi sebagai tindakan yang tak pantas. Bahkan Dudung mengaku sampai mendidih darahnya mendengar Habib Rizik saat menghina sosok Presiden Jokowi. Siap turunkan Jokoduk, siap turunkan Jokoduk, siap lengserkan Jokoduk, takbir. PWI hadir untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi meluruskan. Kembalikan lagi mimbar-mimbar Nusantara kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Nusantara. Lihat kemarin ketika Indonesia melawan Arab Saudi, akhlak Nusantara begitu indah dari para penonton di stadion yang menyaksikan pertandingan Saudi dan Indonesia. Mereka menyanyikan lagu bersama-sama. Mereka yang agamanya Islam, mereka yang agamanya Kristen, mereka yang agamanya Katolik, mereka yang agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, apalagi aliran kepercayaan banyak juga di Indonesia. Mereka sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu akhlak, begitu indah perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Mohon maaf Pak Jenderal, tadi baru saja kita melakukan rangkaian sidang pleno, di mana tadi masing-masing para pimpinan sidang sudah melaporkan hasil sidang komisinya. Sekarang tinggal pembacaan kesimpulan sidang pleno Rakernas PWI ke-1 yang diselenggarakan di Pondok Nahdlatul Ulum, Kreseng, Tangerang, Banten. Mengangkat penasihat khusus Presiden 3, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Saudara Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman menanggapi kritikan terhadap aksi penurunan baliho pimpinan FPI Rizik Syihab yang dilakukan oleh anggota TNI. Menurut Pangdam Jaya, TNI ikut menurunkan baliho Habib Rizik karena Satpol PP mendapat hadangan dari Ormas Front Pembela Islam FPI. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian
dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Lah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP, kok pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Untuk ke depan kita ya himbauan kepada mereka, kita sampaikan biar dia paham tentang hukum yang berlaku. Bukan hukumnya dia, hukum yang berlaku di pemerintahan negara Republik Indonesia. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman mendadak dilaporkan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Sebelumnya, Koalisi Ulama, Habib, dan pengacara anti penodaan agama berencana melaporkan Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB Rudi S. Kamri menilai laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti mengingat Jenderal Dudung tidak bersalah. Laporan terhadap Jenderal Dudung terindikasi untuk sekedar cari panggung, sebab koalisi yang terbentuk memiliki kedekatan khusus dengan Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam. Menurut Rudi, Jenderal Dudung Abdurrahman memang terkenal tegak lurus dalam memberantas kelompok intoleran. Hal tersebut terbukti ketika Kasat Dudung Abdurrahman menjadi Pangkostrat. Ia berani menurunkan baliho HRS dan FPI pada masa itu. Di negara-negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku, suku Syiah dan Sunni. Mereka berkumpul. Pertanyaannya siapa saudara? Yang pertama saya katakan, yaitu satu, menjadi pemerintah agar bisa menjamin kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan kemanusiaan. Tidak ada satu pihak manapun dan atau siapapun melakukan tekanan dan larangan yang dilakukan oleh organisasi perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah, dimanapun dan kapanpun di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Siap habisi mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi, takbir. Jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya, murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua masyarakat Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dilaporkan Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Dudung dilaporkan terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab yang dinilai menodai agama. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Si Dudung masih nyembah pohon. Kita tidak pernah tahu, pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Indonesia
menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalisme. Akhir-akhir ini, bukan hanya akhir-akhir ini, bahkan bisa ke depan. Setiap panitia yang mengundang saya ceramah, kebanyakan, nggak semua, kebanyakan 90% didatangi sama polisi. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga bicara soal Rizik Syihab dan Bahar Smith saat membahas isu radikalisme. Dudung menambahkan apabila seseorang berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udahlah, Rizik juga pulang dari sana, udah dia berusaha macam-macam ibadah yang baik, berbuat yang baik, gak usah nakal-nakali, gak usah ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Ya. Kalau kita baik maka kita akan baik. Ini hukum akrab. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma, pasti akan ada balasan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari adu domba. Jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari hasut menghasut. Siap lawan 9 naga, siap hancurkan 9 naga, siap dayang 9 naga. Takbir. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Honden and Inlander Verboden. Di Timur Tengah hanya satu agama dan 2 suku dan 1 daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu. Yang kedua, mendesak kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap kelompok organisasi perorangan, khususnya para habaib yang melakukan pembelokan sejarah kebangsaan Indonesia. Ketiga, mendesak pemerintah melalui perangkat hukum melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan provokasi merendahkan harkat dan martabat pemerintah yang sah. Kita sudah dari dulu meresapi, menghayati, menginsafi bahwa perbedaan adalah sebuah realitas. Perbedaan adalah keniscayaan yang masyarakat Nusantara memahami itu. Makanya dari zaman dulu Baduy, sejak zaman kakek-kakek kita dari kerajaan Pajajaran tidak pernah itu diome-ome. Ini bahasa kresek ome-ome. Tadi betul dari Kiai Haji Imanuddin disampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu menyanyikan lagu tanah air Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Bapak-bapak ibu sekalian, pada abad ke-14 Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, umat Hindu dan umat Buddha sudah hidup berdampingan.